Shalom, selamat malam. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari yang akan menghantarkan kita beristirahat. Namun sebelumnya ada pelajaran-pelajaran yang sangat aplikatif yang kita akan nikmati sebelum tidur malam hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang orang yang malas dan orang yang rajin. Amsal 10 ayat 4 berkata demikian, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Bapak Ibu Saudara, Amsal itu sebuah kumpulan pengajaran tentang bagaimana kita bisa hidup dengan bijaksana, dengan teratur, dengan penuh hikmat. Ya. Jadi ini adalah hukum-hukum moral yang diajarkan oleh Alkitab untuk menata kehidupan orang percaya sedemikian rupa. Ya. Jadi Alkitab kita tidak hanya berbicara tentang iman, pengharapan, mukjizat, kesembuhan, ya, dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab kita juga mengajarkan tentang bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, nah, kita bertemu dengan topik ini, yaitu istilah malas dan istilah rajin. Ya, meskipun dalam teks ini tidak ditulis secara gamblang, ya, kata malas, tetapi istilah tangan yang lamban itu sangat dikaitkan dengan orang yang malas, orang yang suka menunda-nunda pekerjaan, dan pada akhirnya dalam bagian ini tangan yang lamban itu akan membuat miskin. Ya. Bahkan dalam 2 Tesalonika pasal 3 dan 10, di situ kita bertemu dengan sebuah teks bagaimana Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika bahwa kalau ada orang yang malas, janganlah ia makan. Ya. Ini sebuah pengajaran sederhana, tapi bagi saya ini pengajaran yang begitu penting, karena ini bicara tentang praktek hidup orang percaya setiap hari. Karakter orang percaya itu sendiri akan terlihat di dalam kehidupan seseharinya. Kita melihat juga bagaimana ketika Yesus memanggil para murid, sebagian para murid adalah nelayan yang sedang beraktivitas, sedang bekerja. Ya. Ini saya perhatikan bahwa Yesus memanggil mereka ketika mereka sedang bekerja. Yesus memanggil mereka ketika mereka sedang melakukan aktivitas dan tidak ditemukan, mereka kelihatan malas. Ya. Maka pada bagian ini kita melihat bahwa memang rajin itu merupakan sebuah buah daripada aplikasi kehidupan orang percaya itu sendiri. Dan saya meyakini bahwa orang yang memiliki pertumbuhan rohani yang baik, pasti dia akan menjadi orang yang rajin dan tidak malas. Kemalasan itu dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan dalam Alkitab. Ya. Kita melihat, ya, bagaimana kisah tentang talenta. Ya. Itu kita melihat di situ bahwa ada orang yang diberikan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Ya. Ketika dalam kisah itu orang yang diberikan 1 talenta tidak mengerjakan tanggung jawabnya, si tuan itu berkata, "Hai hamba yang malas." Ya, artinya memang Alkitab sangat membenci orang yang malas. Nah, kita akan melihat bagaimana ciri-ciri orang yang rajin. Paling tidak dalam Alkitab ada 2 hal yang bisa kita tarik pengajarannya. Bagaimana sikap atau ciri orang yang rajin. Kalau kita membaca Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, ya, di situ ada istilah mempergunakan
waktu ya dengan sebaik-baiknya. Jadi ciri orang yang rajin yang pertama adalah orang yang menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, bukan berarti supaya disebut orang rajin semua waktu digunakan habis untuk bekerja, habis untuk beraktivitas, akhirnya tidak melakukan hal-hal yang lain atau kegiatan-kegiatan kerohanian yang lain, doa dan seterusnya. Tidak, tetapi ada waktu-waktu yang ada, yang tersedia dalam hari-hari kita, itu kita gunakan sebaik-baiknya. Ketika kita sedang bekerja, kita gunakan waktu dengan baik untuk bekerja. Ketika kita sedang melayani, kita pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk kita melayani, dan seterusnya. Artinya, orang yang rajin itu bukan orang yang menghabiskan waktu atau seluruh waktunya untuk bekerja, bukan. Tetapi orang yang mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Maka di sini orang yang bisa mempergunakan waktu dengan baik atau memaksimalkan waktu yang ada. Yang kedua, siapakah orang yang rajin atau bagaimana ciri orang yang rajin? Orang yang rajin adalah orang yang melakukan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Tadi mempergunakan waktu ya dengan sebaik-baiknya, lalu melakukan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Saya kembali kepada kisah tentang talenta tadi dalam Matius pasal 25 ya, ayat 14-30. Ada orang diberi 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang 5 dan 2 itu mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Tapi mereka juga melakukan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Maka pada bagian ini, Alkitab mengajarkan, jadilah orang yang rajin. Ya. Orang yang rajin adalah orang yang sangat menghargai kasih karunia Allah di dalam hidupnya. Dan biarlah ini menguatkan kita, mengajarkan kita, bahkan menjadikan kita bilangan-bilangan orang yang rajin, mempergunakan waktu sebaik-baiknya, mengerjakan tanggung jawab yang menjadi bagian kita dengan sebaik-baiknya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.